Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Najmi Ida Sabrina. So here by now, I as a representative from Group 13, we want to explain you about language for children, simplification, the here and now, and making corrections and taking turns. So here there are four materials that we will explain to you all, and the first material will be delivered by Sister Bella. Time and place is yours. Okay, I would like to explain the first material is definition of language for children. Most people believe that language is learned through imitation. Children learn language from their language experiences by imitating and repeating words they hear a lot. Through imitation, children learn how to pronounce sounds and words, and they seem to enjoy mimicking the sounds they hear. Jadi bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berbicara satu sama lain. Jadi kebanyakan orang itu percaya bahwa anak-anak bisa atau dapat belajar bahasa dengan meniru. Artinya mereka mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar mereka dan mencoba menirunya. Seperti contoh ketika orang tua mengatakan makan, anak-anak akan mencoba mengucapkan kata makan juga. Dengan meniru dan mengulangi kata-kata yang mereka dengar, anak-anak belajar bagaimana mengucapkan bunyi dan kata-kata tersebut. Jadi mereka juga sering menikmati menirukan suara-suara yang mereka dengar, seperti suara binatang atau suara kendaraan, sebagai bagian dari proses belajar ini. Dan melalui proses meniru ini, anak-anak tidak hanya belajar kata-kata baru, tetapi juga cara menggunakan kata-kata tersebut dalam kalimat dan percakapan. Jadi, pengalaman mendengar dan meniru sangat penting dalam membantu anak-anak belajar bahasa. Okay, the second material is time to use of here and now language. Jadi materi selanjutnya adalah penjelasan untuk penggunaan bahasa di sini dan sekarang. Jadi kita ada 5 poin yang udah kita cari. Untuk yang pertama yaitu immediate environment atau lingkungan sekitar. Jadi penggunaan bahasa di sini dan sekarang itu merujuk pada fokus percakapan atau komunikasi pada apa yang ada di sekitar kita saat ini. Misalnya, ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak, kita bisa menunjuk objek-objek yang ada di sekitar kita seperti mainan, makanan, atau orang-orang di sekitar. Jadi hal ini dapat membantu anak-anak tersebut mengaitkan kata-kata dengan benda nyata yang mereka lihat dan rasakan secara langsung. Yang kedua yaitu simplicity and relevance atau kesederhanaan dan relevansi. Jadi bahasa yang sederhana dan relevan mudah dipahami oleh anak-anak, menggunakan kata-kata yang terkait langsung dengan situasi saat ini atau aktivitas yang sedang berlangsung membuat komunikasi lebih mudah dipahami. Misalnya, jika sedang makan, kita bisa menggunakan kata-kata seperti makan, susu, atau sendok. Jadi kesederhanaan ini itu dapat membantu anak-anak mengerti dan belajar bahasa lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya ada speech characteristics atau karakteristik bicara. Jadi karakteristik bicara dalam konteks di sini dan sekarang seringkali melibatkan intonasi yang jelas, pengulangan kata, dan penggunaan kalimat pendek. Intonasi yang naik dan turun serta pengulangan kata membantu menarik perhatian dan memudahkan anak-anak memahami pesan yang disampaikan. Seperti contoh ini bola, bola merah. Terus yang selanjutnya ada grammar development atau perkembangan tata bahasa. Jadi ketika kita menggunakan bahasa di sini dan sekarang juga dapat membantu dalam perkembangan tata bahasa anak-anak. Ketika mereka mendengar kalimat sederhana dan langsung, mereka mulai memahami struktur dasar tata bahasa seperti subjek, predikat, dan objek. Misalnya kalimat anak bermain bola. Kalimat ini sudah tersusun subjek, predikat, dan objek. Jadi hal ini membantu mereka memahami pola kalimat dasar. Dan yang terakhir ada overall benefits atau manfaat keseluruhan. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa di sini dan sekarang memiliki banyak manfaat. Jadi ini tidak hanya membantu anak-anak belajar bahasa dengan lebih cepat dan efektif, tetapi juga memperkuat hubungan antara anak dan orang tua atau pengasuh melalui komunikasi yang jelas dan penuh makna. Selain itu, anak-anak menjadi lebih sadar dan peka terhadap lingkungan sekitarnya, yang dapat meningkatkan kemampuan observasi dan pemahaman mereka terhadap dunia. Jadi, dengan menggunakan bahasa di sini dan sekarang, kita dapat mendukung perkembangan bahasa anak-anak dengan cara yang alami dan menyenangkan, serta menciptakan lingkungan yang kaya akan interaksi dan pembelajaran. The next material akan disampaikan oleh Mbak Najmi. Alright, so the next material is the benefit of using simple language. So
Using language in children education has significant advantage. Firstly, it enhances comprehension by reducing complexity in pronunciation and sentence structure, facilitating information absorption and minimizing confusion. Secondly, simple language promotes social interaction, motivating children to engage with peers and teachers, thus fostering crucial interpersonal communication skills. Furthermore, it aids language development by exposing children to clear vocabulary and sentence structures, gradually expanding their linguistic abilities. Lastly, using simple language building confidence in communication, empowering children to express themselves clearly and interactively with others. Jadi di sini bahasa anak itu sebenarnya sebagai mm, alat komunikasi universal yang terkait erat dengan penggunanya, terutama bagi anak-anak. Nah, eee, menggunakan bahasa yang simpel ini tuh secara alami akan menjadi efektif bagi anak-anak. Jadi, eee, melibatkan penyerapan bahasa yang secara alami melalui pemaparan, sedangkan pembelajaran melibatkan instruksi terstruktur daripada. Jadi, perbedaannya itu sangat penting karena membentuk pemahaman kita tentang pengembangan bahasa. Jadi perbedaannya itu antara gimana sih kita menggunakan bahasa sehari-hari dengan kayak kita kan asal ceplos aja nih. Nah, tapi ada juga yang pengajarannya itu bahasanya secara terstruktur yaitu SPOK. Itu perbedaannya begitu. Tapi kan kalau benefit atau kelebihan dari menggunakan bahasa sehari-hari itu ya ini kita lebih bisa berinteraksi dengan orang lain, kita bisa meningkatkan skill sosial sang anak seperti itu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Cindy. Terima kasih. Okay, the next material is use of the simple language can help build children confidence. Zuriati et al. 2020 2023 Importance of simple language in building children confidence. Children confidence in communication and interactive is crucial for their overall development. The use of simple language plays a pivotal roles in fostering this confidence by creating a support environment that nurtures their linguistic abilities and self-esteem. Here's related exploration of how simple language contribute to building children confidence. The first is creating a supportive environment. Simple language facilitates comprehension, enabling children to feel understood and valued when they are not encounter language that is easily digestible. It minimizes frustration and encourages active participation in conversation. Jadi menciptakan lingkungan yang mendukung itu sangat penting untuk penggunaan bahasa yang sederhana, membantu anak-anak merasakan dimengerti dan dihargai. Nah, contoh ini mengurangi frustasi dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam percakapan. Hal ini juga memperkuat rasa percaya diri mereka dalam mengekspresikan diri baik secara verbal maupun nonverbal, serta memperkuat rasa memiliki dan diterima dalam lingkungan sosial mereka. The second is providing positive feedback. Positive reinforcement is instrumental in reinforcing children's confidence in their language skills by acknowledging and praising their effort in communication. Adults validate their progress and encourage future exploration and improvement. Um, Memberikan umpan yang baik itu juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri anak dalam keterampilan bahasa untuk mereka. Jadi dengan kita mengakui dan memuji upaya mereka dalam berkomunikasi membantu membantu mereka memvalidasi kemampuan mereka dan mendorong eksplorasi dan perbaikan mereka lebih lanjut. Umpan balik positif ini juga membantu anak-anak mengambil resiko dan mengembangkan keterampilan linguistik mereka. And the third is correcting mistake gently. Effective correction of linguistic error is essential for children's development without undermining their confidence. Gentle and constructive feedback help them recognize and
Correctly mistake without feeling is discouraged of demoralize. Jadi, koreksi yang efektif itu terhadap kesalahan bahasa itu sangat penting untuk perkembangan anak-anak tanpa tanpa merusak kepercayaan diri mereka. Nah, jadi, dengan cara kita memberikan umpan balik yang, lembut, dan konstruktif membantu mereka mengakui dan memperbaiki kesalahan tanpa merasa mereka, tanpa mereka tanpa menjatuhkan mereka. Jadi mereka nggak kayak terlalu ngejudge si anak itu. Jadi, tanpa ngilangin rasa kepercayaan diri, si anak itu. Nah, dengan menekankan pada proses pembelajaran daripada kesempurnaan, anak-anak merasa yakin bahwa kesalahan adalah hal yang alami dan membantu dalam pembelajaran. And the last is encouraging both interaction. Simple language empowers children to engage confidently in social and academic interaction, fostering a sense of agency and autonomy. Jadi, bahasa yang sederhana itu memperdayakan anak-anak untuk berinteraksi dengan memberikan mereka alat linguistik untuk dari mengungkapkan diri secara efektif, memperkuat kemampuan mereka untuk menyuarakan pemikiran, pendapat, dan ide dengan keyakinan. Nah, interaksi ini juga membuat mereka berani dan tidak hanya meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, akan tetapi juga mengembangkan pemikiran kritis dan empati saat mereka menjelajahi konteks sosial yang beragam. Jadi, dengan menerapkan pembangunan bahasa yang sederhana, memberikan mereka umpan balik yang positif, memberikan koreksi dengan lembut dan mendorong interaksi berani, orang dewasa dapat membantu anak-anak untuk membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi dan interaktif. Nah, pendekatan holistik ini tidak hanya memperkuat kemampuan bahasa mereka, akan tetapi juga memupuk perkembangan mereka secara keseluruhan sebagai komunikator yang percaya diri dan kompeten di dunia yang terus berkembang. Baik, saya akan menjelaskan conclusion-nya. The conclusion is the utilization of simple language is a cornerstone in nurturing children's linguistic abilities and self-confidence. By simplifying vocabulary and sentence structure, children can better comprehend information, leading to enhanced awareness and reduced confusion. Moreover, simple language encourages social interaction, fostering crucial communication skill and empowering children to engage confidently with peers and ability I like. Through exposure to clear language construct, children gradually expand their linguistic capabilities, further bolster their confidence in communication. Jadi, menggunakan bahasa yang sederhana itu sangat penting untuk membantu perkembangan kemampuan bahasa dan kepercayaan diri dari anak-anak. Nah, dengan menyederhanakan kosakata dan struktur kata, anak-anak dapat lebih mudah memahami informasi, memperkuat keterampilan komunikasi, dan menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini juga tidak hanya memfasilitasi pembelajaran, akan tetapi juga memainkan peran kunci dalam memprovokasikan perkembangan sosial dan emosional anak-anak. Okay, so that's all that we can deliver the topic to you. Thank you very much for your attention. If there are any question, you can send it by WA group, WhatsApp group. Thank you for your attention. Sorry for all our mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.